Biasanya anak-anak itu semangat ketika syuting, Syuting. ya. Ya. Syuting belum dikerjakan, belum dipindah, ada event lagi, ditindes, ya kan? Iya. Terus filenya hilang, sudah hilang bersama waktu. Halo Sobat STEMA, selamat datang di STEMA Podcast. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast multimedia jurnalistik SMK Negeri 1 Singosari. Ini perdana loh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat berperan penting dalam ekstrakurikuler multimedia jurnalistik. Siapakah itu? Say hi Pak. Oke Pak Arif, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, syukur alhamdulillah meskipun ini sudah menjelang sore, tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana perasaannya ketika menjadi tamu pada podcast perdana ini, Pak? Secara pribadi, ketika saya mendapat info untuk dijadikan bintang tamu yang perdana ini, saya sedikit kaget. Kenapa? Karena mengapa harus saya gitu? Karena paling tidak di perdana ini setidaknya ya pembina, penanggung jawab, atau mungkin yang berkaitan dengan kesiswaan. Tapi suatu kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan yang pertama. Lalu apa sih peran penting Pak Arif ini dalam multimedia jurnalistik? Mungkin bisa Pak Arif untuk menceritakan awal mula Pak Arif menjadi pembina di multimedia jurnalistik. Menurut saya pertanyaannya itu sedikit dimodifikasi. Bukan saya yang mempunyai peranan penting, tapi justru dari siswa STEMA sendiri yang mempunyai peranan penting. Karena diawali dengan niat dari berbagai jurusan yang ada di sekolah ini, apapun berniat, berkemauan untuk belajar tentang multimedia dan jurnalistis, ya kan? Ini sangat penting. Kalau saya kebetulan menjadi pembina ini 4 periode, 2 periode sekaligus. Terus saya minta diganti Bu Datu April, lalu diganti oleh Pak Koirul Anam, terus saya dipilih lagi, terus sampai saya minta ganti, dan sampai sekarang alhamdulillah Bu Wiwi. Jadi saya sudah mulai tahun 2012 untuk pembina MMJ, ya kan? Jadi saya bukan yang penting, tapi menjadi tidak penting, karena yang penting itu ada di siswa STEMA sendiri. Kira-kira itu udah berapa tahun Pak itu menjadi pembina di multimedia? Kalau saya hitung itu saya jadi pembina 2, 2, 1, 6 tahun lah. Oke. Iya, 6 tahun. Karena ketika saya yang pertama itu rata-rata anggota MMJ itu sudah banyak yang merit. Berarti usianya sudah di atas 25. Di atas 20. Berarti kan sudah kalau dihitung 17 tahun ada di kelas 11, 12 berarti kan sudah di atas 7 tahun. Iya kan? Iya. Jadi cukup lama menurut saya. Karena rata-rata ketika anggota MMJ ada yang merit itu saya kebanyakan mayoritas diundang gitu loh. Nah itu. Jadi cukup lama. Tadi kata Pak Arif kan saya menjadi pembina lalu minta diganti gitu. Iya. Itu alasannya kenapa kok minta diganti? Minta diganti itu dalam suatu organisasi munculnya pergantian, munculnya perubahan itu suatu hal yang wajar, dan sampai kapanpun yang namanya perubahan dan pergantian itu akan menjadi abadi. Jadi perubahan itu selalu ada, mau tidak mau kita selalu berubah. Makanya sosok moto semboyan Power Rangers itu sangat pas, saatnya berubah. Saatnya berubah. Kan gitu kan? Nah, itu menurut saya gitu, ya kan? Nah terus ada kunci pertama, karena sekarang sudah merupakan generasi milenial, sudah saatnya pembina itu minimal adalah dari golongan yang tidak jauh dari milenial, ya kan? Berarti usia yang ya katakanlah
30 tahunan, maksimal 40 tahun, biar bisa mengikuti pola pikir dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kurang lebih di ring usia 16 sampai 18 tahun gitu. Kalau saya kan sudah seksi ya, seket siji lah. Ya sudah waktunya ganti. Berarti cukup penting ya itu, Pak. Iya. Oke. Terus kenapa Pak Arief ini kok selalu dipilih gitu jadi pembina? Apa sih istimewanya? Nah, kalau saya selalu dipilih itu mungkin karena saya mempunyai hobi, kesukaan yang kadang di luar sana bisa mendatangkan rezeki. Saya selalu update, saya selalu mengikuti hal-hal apa saja yang diciptakan, yang ada di luaran sana yang berkaitan dengan multimedia. Dan itu tidak akan jauh dari audio, video. Sampai kapanpun audio video ini adalah suatu hal yang luar biasa perkembangannya, mulai yang menggunakan kabel sampai nirkabel, termasuk di dalamnya Bluetooth ataupun wireless. Cuman MMJ itu tidak hanya bersifat audio video, tapi di situ mengandung unsur jurnalis. Iya kan? Sehingga retorika, penulisan layaknya seorang wartawan, bagaimana menulis ringkasan materi yang lagi booming, lagi viral, itu juga salah satu ruang lingkup dari MMJ. Jadi ada multi, ada media, ada jurnalis gitu loh, iya kan? Jadi 3 in 1. Jadi konsepnya MMJ itu tidak hanya bersifat shooting, kamera panggul, ya kan? Juga bisa juga alat tulis, nulis manual, rekam dengan HP yang sekarang lagi booming, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita belum pernah menyelenggarakan semacam kompetensi tingkat intern antar kelas, antar jurusan tentang jurnalis gitu. Contoh misalnya sejarah TMI, sejarah MP. Dulu ada namanya elektronika industri (EI), elektronika komunikasi (EK), ada listrik pemakaian, ada listrik instalasi. Ya, sejarahnya bagaimana? Sekarang menjadi listrik, menjadi TOI kan gitu kan ya. Kebetulan kita punya adik kandung yang sekarang menjadi SMK Negeri 2 Singosari, itu adik kita. Wah. Ya, adik kita loh. Adik kita loh itu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan biar kita sebetulnya saudara itu dengan SMK 2. Jadi Pak Arief ini kan mempunyai hobi yang seperti itu tadi. Di multimedia jurnalistik ini, Pak Arief pernah menerapkan program apa untuk ekskul ini? Saya pernah mengembangkan semacam entrepreneur ya, sehingga suatu ketika di luar sana saya tidak sebagai guru. Saya punya usaha kecil-kecilan yang menangani tentang dokumentasi, pembuatan profil, wedding, pre-wedding, itu kadang-kadang tanpa disadari bisa mendatangkan rezeki sendiri, sehingga di tahap-tahap awal ketika saya menjadi pembina MMJ, anak-anak MMJ itu sudah saya setting. Ada ibaratnya begini, MMJ itu harus ada yang pintar belanja bahan. Kenapa? Ya, karena belanja bahan ini menentukan siapa yang masak. Kalau belanja bahannya itu bagus-bagus, yang memasak, yang rajangi, istilahnya orang Jawa gitu, itu enak. Sehingga menghidangkannya untuk editor pada saat proses editing itu enak gitu. Jadi antara tim belanja, tim proses sampai menjadi hidangan itu suatu kesatuan yang enak. Sehingga anak-anak sering saya ajak ke hotel, ke taman-taman hutan kota gitu. Ketika saya punya job yang perlu saya melibatkan, paling tidak memperkenalkan kepada MMJ, ya kan, yang kaitannya dengan usaha, mereka konsumen membayar, berarti mereka harus punya wacana bahwa hobi bisa menjadi side job, bisa menjadi main job, bisa menjadi passive income gitu. Buktinya ada beberapa anggota MMJ itu yang sampai sekarang punya usaha fotografer, editing, banyak, terutama yang dari jurusan listrik. Karena saya sampai sekarang masih komunikasi. Ya kan? Ini yang bukan berarti saya mengajak
siswa apapun jurusannya untuk menjadi wirausaha, enggak. Karena MMJ itu kan hanya ekstrakurikuler, ya kan? Yang di situ hanya dibatasi kelas 10 dan kelas 11 hobi disalurkan, tapi kadang-kadang yang kebablasan bisa hasilnya beda gitu. Kan kaitannya dengan rupiah. Ya, itu menurut saya loh ya. Oh iya. Terus apa sih Pak keunggulan dari MMJ ini di SMK Negeri 1 Singosari yang merupakan sekolah teknik menurut Pak Ari? Menurut saya MMJ itu sangat diperlukan oleh SMA, oleh SMK, apapun jurusannya, karena di dalam lembaga besar ya, seperti SMKN 1 Singosari ini tidak mungkin dihandle oleh bagian humas, hubungan masyarakat, yang kaitannya dengan dunia usaha atau dunia industri. Tidak bisa, ya kan? Di situ harus dilibatkan dalam bentuk satu ekstrakurikuler yang berkaitan dengan dokumentasi, ya kan? Sehingga ketika di situ ada PMR, ada pramuka wajib, ada seni budaya, di sini ada band, ada tari, itu MMJ akan mensupport semua kegiatan, semua dokumentasi yang di bawah yang bisa bekerja sama dengan bagian humas. Jadi MMJ itu memang nggak mungkin guru mendalami secara detail, bukan bagiannya untuk nyoting, untuk instalasinya, untuk dokumentasi berupa foto, untuk drone, ya kan, setidaknya menjadi pilot, ya kan. Nah sekarang memang sudah mulai banyak jenis-jenis pendokumentasian yang nggak mungkin dilakukan oleh guru, normatif, adaptif maupun produktif. Contoh, dulu kalau kita drone itu hanya outdoor. Jadi pengambilannya harus outdoor. Ya kan? Dan itu diawali oleh teknologi DJI itu ketika mulai ada Phantom DJI itu 1, 2, 3, 4. Sekarang sudah banyak yang indoor. Dan itu dokumentasi yang menurut saya sekarang lagi booming karena hasilnya spektakuler gitu. Ya kan? Nah, ini menurut saya eksistensi MMJ cukup penting dan dibutuhkan kreativitas, belajar dan belajar. Jangan sampai kita salah satu sekolah teknik terbesar di Malang Raya menjadi tertinggal gitu, hanya karena kita tidak update data. Memang diperuntukkan untuk seperti itu. Iya. Lalu bagaimana sih Pak cara memotivasi anggota MMJ untuk selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan di sekolah ini, kalau dari sudut pandang pembinanya? Kalau menurut saya itu, ya kan, di dalam jajaran itu kan pasti ada bakal kesiswaannya ya. Terus di situ ada pembina ekstrakurikuler, terus di situ ada ketua MMJ-nya, ada sekretaris, ada bagian humas, ada bendahara, pembantu umum, ya kan. Itu setiap event harus ada inovasi, harus ada improvisasi. Semisal ketika kita nyoteng upacara, ketika kita nyoteng peringatan hari-hari besar agama, kita beda tempat, beda setting, beda topologi. Otomatis supaya tidak monoton, ya kan, cara pengambilan, desain pengambilannya, hasil mengolah datanya, terus nanti mau dijadikan highlights, tayangan singkat di YouTube, di TikTok, di IG, ya kan? Berarti kan butuh semacam proses peruntukannya dipakai apa, ya menarik enggak gitu. Sekarang kalau kita menciptakan sesuatu yang tidak menarik, orang nggak suka, ya kan? Kita nggak akan bisa berkembang. Kita berkembang karena orang lain, karena mereka suka, ya kan? Dan untuk suka itu butuh proses bagaimana membuat orang suka, dan itu adalah harus diawali dengan inovasi, improvisasi, sehingga nanti hasil akhirnya menjadi, ya kan, apresiasi. Oke, menurut saya itu kan kayak di kamera sama editing saja ya. Kalau di jurnalistiknya itu gimana Pak hubungannya? Jadi kalau misalnya kita ada tamu VVIP, entah itu pembina upacara atau peringatan-peringatan hari besar, pasti kan ada tamu undangannya ya, VIP, Mubalik atau Kapolsek dan Ramil gitu. Ketika selesai kegiatan, minta izin lewat protokoler atau lewat pembina atau lewat
wakil dari kepala sekolah minta izin, ya kan, ingin mewawancarai bagaimana cara mewawancarai orang-orang yang di luaran sana itu VIP. Tidak semua orang bisa menanyai VIP karena mereka datang ke rumah kita, mereka datang ke sekolah kita, ya kan. Bagaimana kita membawa diri, membawa pertanyaan, mengkondisikan ketika ada seorang yang di tempatnya dia menjadi top manajemen, ketika di sini kita tanya pertanyaannya bagaimana, kan gitu kan. Nah, situasinya bagaimana, ya ini memang sangat krusial. Di satu sisi saya yakin bahwa tamu VIP ketika datang ke sekolah kita disambut dengan luar biasa, diwawancarai, kan gitu kan. Kalau dulu diwawancara itu kan ditulis, sekarang kan enggak, sekarang HP aja langsung, iya kan. Sehingga HP langsung itu ya menurut saya ya sopan, ya tidak gitu, ya pas, ya tidak pas gitu, ya kan. Tapi ketika di situ disiapkan seperti kita podcast, kita pakai receiver seperti ini, suara nggak bising, jelas, hasil bagus, ya terus ditayangkan, disampaikan, ini Pak linknya, ini Pak, kan gitu kan. Nah mereka akan cerita, saya kemarin ke SMP 1 Singosari, saya disambut begini loh, saya diwawancari begini, ya kan. Ada buletin, ada surat kabar sekolah, ada majalah sekolah yang terbit setahun sekali, semester sekali, ada gambar-gambar yang menampilkan sosok-sosok tamu VIP, itu keren loh. Belum pernah loh kita ada MMC yang membuat sedikit ya buletin atau majalah yang kita desain sedemikian rupa, ya kan, bisa pocket book, nggak usah terlalu besar, biayanya murah, atau satu lembar dibuka dilipat, nah gitu. Mungkin itu suatu terobosan di mana saya pikir MMC juga bisa kolaborasi dengan OSIS dengan skup yang lebih luas, nggak bisa berjalan sendiri. Ya, itu menurut saya. Pernah nggak Pak Arief itu kayak menampilkan program di multimedia jurnalistik, tapi nggak jalan? Waktu Ada. itu. Apa itu? Biasanya anak-anak itu semangat ketika syuting. Syuting. Ya, Ya. syuting belum dikerjakan, belum dipindah, ada event lagi, ditindes, ya kan? Iya. Terus filenya hilang, sudah hilang bersama waktu, kan gitu. Oke. Ya. Jadi lupa diedit gitu Pak? Iya, lupa disimpan. Terus ada event lagi, panik, nggak ada memori lain, padahal ini penting karena ada acara yang penting, ya sudah ditindes, hilang sudah. Numpuk gitu. Iya, numpuk. Terus gimana Pak Arief cara kayak memotivasi mereka biar gak gitu lagi gitu? Dibagi, jangan menggantungkan kepada 1-2 orang. Semua mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Siapa yang ngambil, seperti yang saya sampaikan, siapa yang proses, ya kan? Siapa yang motongi, siapa yang berikan transisi, animasi, siapa yang bagian closing, bagian render, sampai dihidangkan siap pakai, itu yang perlu, ya kan? Seperti sepak bola, ada pemain belakang, tengah, depan gitu. Selesai, paling nggak seminggu selesai lah. Ya. Mungkin ini pertanyaan penutup dari penutup. Apa sih harapan Pak Arief untuk multimedia jurnalistik ke depannya? Nah, jurnalistik detailnya MMC mempunyai kontribusi terhadap eksistensi, terhadap perkembangan, terhadap kemajuan sekolah, ya kan? Karena garda terdepan untuk bagian informasi. Semoga MMC di era sekarang menuju Indonesia Emas semakin dilengkapi dengan peralatan yang serba digital, ya kan, dengan kesempatan yang luar biasa untuk berkembang, kan gitu kan. Ya. Nah, terus niat diri jangan lupa belajar. Niat di sini adalah belajar nilai baik, dan MMC itu adalah salah satu bagian dari ekstrakurikuler, ya kan. Nah, itu harapan saya itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini percakapan kita karena sudah diburu waktu ya Pak. Mungkin bisa dilanjut di lain hari yang dengan hari yang sangat spesial juga tentunya. Saya Chelsea Aiske selaku host dan juga Pak Arief. Saya Nur Cahyo Arif Amin, guru mapel sejarah. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Sukses selalu untuk MMJ SMKN 1 Singosari.